Kalau kita ngobrol soal kasus-kasus misterius di Jepang, biasanya orang langsung ingat cerita urban legend seperti hantu Hanako-san di toilet sekolah, atau tragedi besar kayak pembunuhan Tsutomu Miyazaki. Tapi ada satu kasus nyata yang sampai sekarang masih bikin banyak orang garuk-garuk kepala, yaitu kasus seorang pria yang ditemukan meninggal di dalam septic tank sebuah sekolah dasar di desa kecil, Miyakoji, Prefektur Fukushima, tahun 1989. Kenapa kasus ini menarik untuk dibahas, guys? Karena cara dia ditemukan benar-benar gak masuk akal. Bayangin aja, tubuh pria dewasa ditemukan dalam posisi terlipat rapat di dalam septic tank dengan diameter lubang yang sempit banget, cuman sekitar 36 cm. Anehnya lagi, tubuh itu nggak kelihatan ada tanda-tanda kekerasan, nggak ada luka parah, tapi posisinya seolah mustahil dicapai tanpa bantuan dari orang lain. Kasus ini sempat diselidiki polisi, tapi kesimpulan resminya justru makin bikin banyak orang nggak puas. Polisi bilang pria ini masuk ke septic tank karena ingin mengintip perempuan di toilet, lalu terjebak dan meninggal kedinginan. Kedengarannya aneh kan? Karena justru banyak detail yang bertolak belakang dengan logika. Nah, disinilah menariknya. Sampai sekarang, lebih dari 30 tahun berlalu, misteri ini masih dibicarakan. Ada yang yakin ini kecelakaan konyol, ada juga yang percaya ini sebenarnya pembunuhan yang ditutup-tutupi. Bahkan sampai ada teori mistis. Jadi, mari kita bahas pelan-pelan, guys. Sekilas tentang desa Miyakoji dan kondisi Jepang pada tahun 1989, supaya kita bisa paham konteksnya. Saat itu Jepang lagi ada di akhir era Showa, tepatnya masa transisi menuju era Heisei. Secara ekonomi, Jepang waktu itu sedang mengalami masa keemasan, bobol ekonomi, di mana kota-kota besar penuh dengan pembangunan dan bisnis yang meroket. Tapi berbeda dengan kota besar seperti Tokyo atau Osaka, desa-desa kecil seperti Miyakoji di prefektur Fukushima tetap punya kehidupan yang jauh lebih sederhana. Miyakoji waktu itu adalah desa tenang dengan jumlah penduduk yang nggak banyak. Sebagian besar hidup dari pertanian atau pekerjaan lokal. Sekolah dasar di desa itu jadi semacam komunitas. Anak-anak desa belajar di sana. Guru-gurunya dikenal akrab dengan warga. Dan fasilitasnya sederhana. Toilet sekolah pun masih model lama, yaitu toilet jongkok tradisional Jepang, yang sistem pembuangan airnya terhubung ke septic tank di bawah tanah. Nah, septic tank ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Di banyak sekolah atau rumah di desa, sistemnya memang kayak gitu. Tapi siapa yang sangka kalau septic tank sederhana itu justru jadi pusat dari sebuah misteri yang sampai sekarang belum terpecahkan. Kejadian ini berlangsung pada tanggal 28 Februari 1989. Malam itu suhu di desa Miyakoji sangat dingin, bahkan mendekati titik beku. Kebanyakan warga desa tentu saja memilih berdiam di rumah, duduk di dekat penghangat, atau di bawah kotatsu sambil berkumpul dengan keluarga. Keesokan paginya, seorang guru perempuan bernama Yumi Tanaka datang lebih awal ke sekolah. Dia mungkin berniat mempersiapkan kelas atau sekedar memeriksa keadaan sebelum murid-murid datang. Saat hendak menggunakan toilet, Tanaka melihat ada sesuatu yang janggal di permukaan air septic tank. Dia melihat ada sepatu yang mengapung, guys. Awalnya dia kira itu sebuah sampah atau ulah anak-anak Natal. Tapi lama-lama ia curiga, soalnya sepatu itu terlihat seperti milik orang dewasa. Rasa curiga berubah jadi rasa takut, dan akhirnya dia memanggil staf sekolah lainnya. Mereka kemudian memeriksa lebih dekat, dan benar saja, ternyata ada tubuh manusia di dalam septic tank itu. Polisi segera dipanggil, dan tak lama kemudian halaman sekolah desa yang biasanya ramai suara anak-anak berubah jadi lokasi investigasi. Tubuh yang ditemukan itu adalah milik seorang pria berusia 26 tahun bernama Naoyuki Kano. Dia bukan murid, bukan guru, bahkan tidak ada hubungan langsung dengan sekolah tersebut. Keberadaannya di sana malam sebelumnya pun menjadi misteri besar. Setelah proses cukup sulit, tubuh Kano akhirnya berhasil diangkat dari dalam septic tank. Dan disinilah semua orang mulai makin bingung. Kondisi tubuhnya benar-benar aneh, guys. Pertama, posisinya terlipat rapat, seperti orang yang berjongkok tapi dipaksa masuk ke ruang yang sangat sempit. Lubang masuk septic tank itu diameternya sekitar 36 cm. Bayangin aja, bahkan buat orang kurus pun hampir nggak mungkin bisa masuk. Jadi, bagaimana mungkin tubuh pria dewasa bisa ada di dalam situ? Kedua, tangannya dalam posisi menyilang di dada, seolah-olah sedang memeluk sesuatu. Dan benar, di dadanya ada kemeja yang sudah dilipat rapi. Nah, ini bagian yang bikin makin absurd. Kalau memang dia masuk ke septic tank secara sengaja untuk sesuatu, masa ia sempat-sempatnya melipat baju rapi lalu menaruhnya di dada? Ketiga, soal alas kaki. Di tubuhnya nggak ada sesuatu, hanya kaos kaki. Satu sepatu ditemukan mengapung di dalam septic tank, sementara pasangannya tidak pernah ditemukan. Sampai sekarang masih menjadi misteri, sepatu satunya hilang kemana. Dan yang terakhir, tidak ada tanda luka serius di tubuhnya, nggak ada lubang besar, nggak ada bekas pukulan yang jelas apalagi tusukan. Jadi, kalau mau dibilang korban kekerasan, bukti fisiknya sangat minim. Tapi kalau disebut kecelakaan, kok bisa sampai posisinya kayak gitu?
Inilah awal mula semua tanda tanya besar. Setelah identitas korban dipastikan, polisi Fukushima mulai menyelidiki. Kano, pria berusia 26 tahun, dikenal sebagai pemuda lokal biasa, nggak punya catatan kriminal, bukan orang bermasalah, dan sehari-hari hidupnya cukup normal. Tidak ada hubungan langsung dengan sekolah, jadi aneh banget kenapa dia ada di sana malam sebelumnya. Polisi kemudian menyusun beberapa skenario. Yang pertama, kecelakaan, kemungkinan dia terjatuh atau masuk tanpa sengaja. Yang kedua, ngintip. Dugaan bahwa dia sengaja masuk ke septic tank buat ngintip perempuan yang pakai toilet. Yang ketiga, pembunuhan. Ada orang lain yang sengaja memasukkan tubuhnya ke septic tank. Dalam penyelidikan, polisi agak cepat mengarahkan kesimpulan ke opsi nomor 2. Mereka bilang, Kano masuk ke septic tank dengan maksud mengintip. Karena malam itu suhu sangat dingin. Tubuhnya yang terjebak di ruang sempit akhirnya nggak tahan dan meninggal akibat hipotermia. Kedinginan ekstrim. Tapi anehnya, polisi nggak terlalu dalam mengejar kemungkinan pembunuhan. Mereka seakan menyingkirkan opsi itu begitu saja, padahal banyak detail yang terasa janggal. Inilah yang jadi kontroversi terbesar. Polisi menyatakan kasus itu bukan pembunuhan, melainkan kecelakaan akibat perilaku menyimpang. Menurut versi resmi, Kano ingin mengintip perempuan di toilet, jadi dia nekat masuk ke lubang septic tank. Tapi sayangnya dia nggak bisa keluar lalu kedinginan sampai tewas. Masalahnya, teori ini banyak kelemahannya. Pertama, dari segi fisik. Hampir mustahil tubuh pria dewasa bisa masuk ke lubang sekecil itu tanpa bantuan. Bahkan tim penyelamat aja kesulitan waktu mengeluarkannya, guys. Kedua, detail baju yang dilipat rapi di dada korban sama sekali nggak cocok dengan skenario orang yang tergesa-gesa ngintip. Ketiga, kalau memang niatnya ngintip, kenapa harus buka sepatu dan meninggalkannya begitu saja? Jadi, meskipun itu kesimpulan resmi polisi, banyak orang terutama keluarga korban gak bisa menerima begitu saja. Mereka merasa teori itu lebih mirip cara cepat menutup kasus ketimbang penjelasan yang masuk akal. Begitu polisi mengumumkan kesimpulan resmi bahwa Kano meninggal karena ngintip di toilet, reaksi pertama yang muncul tentu saja adalah penolakan dari keluarganya. Mereka merasa nama anaknya dijatuhkan dengan cara yang gak adil. Bayangin aja guys, seorang anak muda yang sehari-hari kenal biasa-biasa saja, tanpa masalah besar, tiba-tiba mati tragis, lalu diberi label sebagai pengintip mesum. Buat keluarga, itu bukan hanya kehilangan, tapi juga aib yang menempel seumur hidup. Keluarganya bilang, Kano bukan tipe orang yang bakal melakukan hal memalukan begitu, apalagi nekat masuk ke septic tank hanya untuk mengintip. Menurut mereka, teori itu terlalu dibuat-buat dan gak masuk akal. Warga desa juga kebingungan. Mereka kenal Kano, dan meskipun mungkin dia bukan orang paling populer, nggak ada catatan dia melakukan hal-hal menyimpang. Lagi pula, orang-orang desa yang tahu kondisi toilet sekolah pasti paham kalau lubang septic tank itu kecil banget. Jadi masuk akal kalau mereka juga mempertanyakan mana mungkin orang desa masuk ke sana sendirian. Akibatnya, gosip pun mulai menyebar. Ada yang percaya Kano jadi korban kecelakaan aneh. Ada juga yang yakin ia dibunuh lalu tubuhnya sengaja disembunyikan di septic tank. Dan ada pula yang mulai berbisik tentang kemungkinan polisi sengaja menutup-tutupi sesuatu. Kalau kita bedah kasus ini satu persatu, memang banyak banget hal yang kekolop dengan versi resmi polisi. Beberapa di antaranya, lubang septic tank terlalu kecil, diameter sekitar 36 cm, sulit banget untuk dimasuki pria dewasa dengan tinggi rata-rata. Bahkan tim penyelamat aja kesulitan waktu ngeluarin tubuhnya, padahal mereka punya perawatan. Jadi bagaimana mungkin Kano bisa masuk sendiri? Posisi tubuh. Tubuh Kano ditemukan dalam posisi terlipat rapat, kayak dipaksa masuk. Posisi itu nyaris mustahil kalau dia benar-benar masuk sendiri dengan kemauan sendiri. Baju dilipat rapi di dada. Nah, ini detail yang paling bikin bingung. Kalau seseorang panik atau terburu-buru masuk ke ruang sempit, mana sempat melipat baju rapi, lalu menaruhnya di dada. Ini kayak ada campur tangan pihak lain. Sepatu hilang sebelah. Satu sepatu ditemukan mengambang di dalam septic tank, tapi pasangannya nggak pernah ditemukan. Kalau ini kecelakaan, logikanya dua-duanya harus ada. Kemana hilangnya satu sepatunya? Nggak ada luka serius. Kalau dia masuk dengan cara dipaksa atau jatuh, harus ada bekas luka, lebam, atau setidaknya gorisan serius. Tapi di tubuhnya nggak ada tanda-tanda jelas kekerasan. Ini justru makin bingung, karena jadi sulit membuktikan kalau ada orang lain yang terlibat. Semua kejanggalan itu bikin kasus ini susah dicerna. Kalau dibilang kecelakaan gak masuk akal. Kalau dibilang pembunuhan juga gak ada bukti fisik yang jelas. Karena banyak kejanggalan yang terjadi, muncullah teori bahwa Kano sebenarnya korban pembunuhan. Ada yang menduga dia mungkin tahu sesuatu yang gak seharusnya dia tahu, atau terlibat konflik dengan orang tertentu lalu dihabisi secara diam-diam. Septic tank dipilih sebagai tempat menyembunyikan tubuh karena dianggap paling kotor dan sulit dijangkau. Selain itu, baunya bisa menutupi keberadaan mayat untuk sementara waktu. Jadi kalau benar-benar ini pembunuhan, pelaku cukup pintar memilih lokasi. Tapi masalahnya guys, kalau memang dibunuh, kok nggak ada luka jelas?
Ada kemungkinan korban dibuat pingsan dulu dengan cara tertentu, lalu tubuhnya dimasukkan ke dalam septic tank saat ia sudah tidak berdaya. Itu bisa menjelaskan kenapa nggak ada tanda perlawanan. Ada juga yang berspekulasi kalau pelakunya mungkin lebih dari satu orang, karena secara fisik, hampir mustahil satu orang sendirian bisa mengangkat lalu memasukkan tubuh pria dewasa ke dalam lubang sekecil itu tanpa alat bantu. Namun teori pembunuhan ini nggak pernah bisa dibuktikan. Polisi tetap pada kesimpulan mereka, Kano masuk sendiri, dan karena nggak ada bukti kuat, penyelidikan pun berhenti di situ. Selain teori pembunuhan biasa, ada juga yang mikir kasus ini bisa jadi ada kaitannya dengan balas dendam pribadi. Logikanya gini guys, kalau memang mustahil Kano masuk sendiri, berarti ada pihak lain yang sengaja memasukkannya. Nah, kalau sampai begitu, pasti ada motif kuat. Beberapa warga menduga mungkin Kano pernah punya masalah dengan orang lain di desa, bisa masalah hutang, bisa perserisan kecil yang membesar, atau bahkan konflik soal perempuan. Di desa kecil, hal-hal pribadi kadang jadi gosip besar, dan gak jarang bisa berakhir dengan dendam berkepanjangan. Kalau benar begitu, mungkin pelaku sengaja menghukum Kano dengan cara yang memalukan. Bayangin aja guys, meninggal di dalam septic tank, lalu dicap sebagai pengintip. Itu bukan cuma menghilangkan nyawa, tetapi juga mencoreng nama baiknya. Seolah-olah pelaku nggak cuma mau membunuh, tetapi juga memastikan kalau dipermalukan bahkan setelah mati. Tapi tentu saja, ini cuma spekulasi. Nggak ada catatan resmi bahwa Kano punya musuh atau masalah serius dengan orang lain. Jadi teori balas dendam ini lebih ke arah dugaan masyarakat yang nggak puas dengan versi polisi. Banyak yang percaya kalau kasus ini sebenarnya ditutup-tutupi oleh pihak berwenang. Karena dari awal polisi terlihat cepat banget mengumumkan kesimpulan bahwa Kano mati karena mengintip. Padahal jelas-jelas banyak sekali detail yang janggal. Mereka nggak pernah benar-benar mempertimbangkan serius kemungkinan pembunuhan. Ada dugaan guys, bahwa polisi sengaja memilih penjelasan paling memalukan bagi korban supaya masyarakat berhenti bertanya-tanya. Kalau mereka bilang ini pembunuhan, otomatis bakal jadi skandal besar. Nama sekolah jelek, desa jadi sorotan, dan polisi harus kerja ekstra keras mencari pelaku. Tapi dengan menutup kasus sebagai perilaku menyimpang, beban itu langsung hilang. Korban diposisikan sebagai pihak yang salah, dan semua orang bisa melupakan kejadian itu dengan lebih cepat. Di Jepang tahun 80-an, menjaga citra dan kehormatan komunitas dianggap penting banget. Jadi bisa dibilang, buat sebagian pihak, menutupi kebenaran dianggap lebih baik ketimbang membongkar aib besar. Sayangnya, keputusan itu justru bikin keluarga korban merasa makin terluka. Nah, kalau yang ini agak keluar jalur logika, tapi menarik juga untuk dibahas guys. Jadi, selain teori kriminal, ada juga gosip mistis yang berkembang di sekitar kasus ini. Beberapa warga percaya bahwa toilet sekolah tempat ditemukannya Kano itu memang angker. Ada cerita soal roh penasaran yang suka menghantui toilet, mirip dengan urban legend Jepang yang cukup terkenal, yaitu Hana-kosan. Konon, Hana-kosan adalah arwah anak perempuan yang meninggal di toilet sekolah dan sering muncul ketika ada yang memanggil namanya. Meskipun cerita Hana-kosan lebih ke legenda anak-anak, buat sebagian orang desa, kasus Kano seolah jadi bukti nyata bahwa toilet memang bisa mengambil nyawa orang. Mereka percaya Kano bukan sengaja masuk, tapi ditarik oleh roh penghuni septic tank. Tentu saja ini nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi gosip semacam itu tetap hidup, terutama di desa kecil yang masih kental dengan kepercayaan tradisional. Akibatnya, selama beberapa waktu setelah kejadian, toilet sekolah itu dianggap menyeramkan. Seiring berkembangnya internet, kasus Kano kembali mencuat. Awalnya kasus ini cuma jadi cerita samar di desa dan dilaporkan singkat di media Jepang. Tapi ketika forum-forum diskusi internasional seperti Reddit, 4chan, dan situs-situs khusus misteri mulai ramai, kasus pria septic tank Fukushima jadi bahan obrolan seru. Orang-orang dari berbagai negara mencoba mengurai ulang kejanggalan yang ada. Ada yang sampai bikin ilustrasi tentang ukuran septic tank dan posisi tubuh korban. Kesimpulan mereka hampir sama, mustahil tubuh pria dewasa bisa masuk ke lubang sekecil itu tanpa bantuan. Detail kecil kayak baju yang dilipat rapi di dada juga jadi sorotan besar. Netizen bertanya-tanya, kalau niatnya ngintip, ngapain repot-repot melipat baju dengan rapi? Kasus ini pun akhirnya dikenal luas sebagai salah satu misteri Jepang yang paling aneh. Bahkan beberapa YouTuber luar negeri bikin video panjang khusus bahas kasus ini, dari sudut pandang kriminal sampai teori mistis. Kalau dipikir-pikir, kenapa kasus ini nggak pernah dibuka ulang, padahal jelas-jelas banyak kejanggalannya? Jawabannya mungkin ada beberapa. Yang pertama, keterbatasan bukti. Waktu itu forensik belum secanggih sekarang. Bukti-bukti kecil seperti sidik jari, DNA, atau jejak lainnya mungkin nggak diambil dengan detail. Bahkan barang-barang yang terkait kasus, seperti sepatu korban, katanya udah nggak tahu kemana. Yang kedua, kesimpulan resmi sudah ada. Begitu polisi mengumumkan teori ngintip, kasus dianggap selesai. Di Jepang, kalau polisi sudah menutup kasus, jarang banget ada investigasi ulang kecuali ada bukti baru yang sangat kuat. Ketiga,
pertimbangan sosial. Kalau kasus ini dibuka lagi dan ternyata benar ada pembunuhan, itu bakal jadi skandal besar. Nama baik desa, sekolah, bahkan aparat kepolisian bisa tercoreng. Jadi lebih aman buat semua pihak kalau kasus ini dibiarkan jadi kecelakaan memalukan. Inilah kenapa, meskipun banyak orang yakin ada yang gak beres, kasus ini akhirnya tetap dibiarkan menggantung. Kalau kita rangkum, kasus pria di septic tank Fukushima ini benar-benar contoh nyata misteri yang bikin bingung. Versi resmi polisi bilang korban masuk sendiri ke septic tank untuk mengintip perempuan, lalu mati kedinginan. Tapi banyak detail yang gak cocok dengan teori itu. Lubang terlalu kecil, posisi tubuh aneh, baju dilipat rapi, sepatu hilang sebelah. Kasus pria di septic tank Fukushima menunjukkan betapa rapuhnya kebenaran ketika dihadapkan pada keterbatasan bukti, tekanan sosial. Sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya menimpa Kano malam itu. Yang kita tahu hanyalah rangkaian kejanggalan, spekulasi, dan kesimpulan resmi yang justru meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dari sini kita belajar bahwa dalam setiap kasus misterius, transparansi dan kejujuran dalam penyelidikan itu sangat penting. Ketika fakta tidak jelas atau diputarbalikan, yang muncul justru adalah gosip, teori konspirasi, dan trauma bagi keluarga yang ditinggalkan. Mungkin benar, ada hal-hal yang akan selamanya terkubur bersama waktu. Tapi sebagai manusia, kita tetap punya tanggung jawab untuk terus mempertanyakan, mencari kebenaran, dan menghormati martabat orang yang sudah tiada apapun latar belakangnya. Karena pada akhirnya, sebuah misteri bukan hanya soal apa yang terjadi, tapi juga soal bagaimana kita sebagai masyarakat memilih untuk mengingat dan menghormati korban.